Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Pratama, NIM 2017-3119. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa Berprestasi di SMK Negeri 1 Mandau berbasis web dengan menggunakan metode Weighted Product. Pertama, latar belakangan. Calon penerima beasiswa dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa. Pemberian beasiswa dilakukan oleh beberapa lembaga untuk membantu seseorang yang kurang mampu maupun sebagai penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Untuk membantu menentukan siapa yang berhak menerima beasiswa, diperlukan suatu metode yang dapat memberikan rekomendasi penerima beasiswa yang valid. Oleh karena itu, digunakan uji multiple attribute decision making. Penelitian menggunakan salah satu metode dari uji HDM, yaitu Weighted Product. Metode ini dipilih karena mampu menyelesaikan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada. Di sini, alternatif yang dimaksud adalah siswa calon penerima beasiswa berdasarkan kriteria yang ditentukan. Penelitian dilakukan dengan mencari nilai bobot untuk setiap atribut. Kemudian, dilakukan proses perankingan yang menentukan alternatif optimal, yaitu siswa terbaik. Selanjutnya, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Pertama, rumusan masalah. Dari latar belakang yang didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana cara membantu institusi pendidikan SMK Negeri 1 Mandau untuk menentukan siswa berprestasi yang layak mendapatkan beasiswa. Kedua, bagaimana cara membuat aplikasi berbasis web yang dapat menentukan siswa berprestasi yang layak mendapatkan beasiswa untuk siswa SMK Negeri 1 Mandau dengan menggunakan sistem keputusan dengan menggunakan metode Weighted Product. Kedua, tujuan dari penelitian ini adalah membantu lembaga pendidikan SMK Negeri 1 Mandau dalam menentukan siswa berprestasi yang layak mendapatkan beasiswa. Kedua, membuat aplikasi berbasis web yang dapat menentukan siswa berprestasi yang layak mendapatkan beasiswa untuk siswa SMK Negeri 1 Mandau dengan menggunakan sistem keputusan, memakai metode Weighted Product. Ketiga, manfaat. Manfaat-manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: pertama, membantu lembaga pendidikan SMK Negeri 1 Mandau menentukan siswa yang berprestasi. Kedua, memberikan kemudahan penyeleksian beasiswa berprestasi dan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan dalam menentukan siswa berprestasi. Selanjutnya, ruang lingkup masalah. Batasan ruang lingkup masalah yang akan dibahas antara lain: pertama, penerimaan beasiswa berprestasi pada lembaga pendidikan SMK Negeri 1 Mandau. Kedua, kurangnya pengetahuan staf SMK Negeri 1 Mandau tentang sistem informasi, terutama dengan sistem pendukung keputusan, yang dapat menentukan penerimaan beasiswa berprestasi kepada siswa SMK Negeri 1 Mandau. Selanjutnya, landasan teori itu sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang mengkombinasikan model dan data untuk menyediakan dukungan kepada pengambil keputusan dalam memecahkan masalah semi terstruktur atau masalah ketergantungan yang melibatkan user secara mendalam. Sementara itu, perintis sistem keputusan yang lain dari MIT yaitu Peter G. Witkin yang bekerja sama dengan Scott Morton telah mendefinisikan 3 tujuan yang harus dicapai oleh sistem keputusan, yaitu: pertama, sistem harus dapat membantu manajer dalam membuat keputusan guna memecah masalah semi terstruktur. Kedua, sistem harus dapat mendukung manajer, bukan mencoba menggantikannya. Ketiga, sistem harus meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. Selanjutnya, metode Weighted Product. Metode Weighted Product adalah salah satu penyelesaian pada sistem keputusan. Metode ini mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria.
di mana setiap atribut tidak bergantung antara satu dengan yang lainnya. Metode Weighted Product memiliki tahapan sendiri menyelesaikan permasalahannya. Pertama, menentukan kriteria. Kedua, tentukan rating kecocokan. Ketiga, lakukan normalisasi bobot. Keempat, menentukan nilai vektor S. Kelima, menentukan nilai vektor V. Keenam, meranking nilai vektor. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Objek penelitian adalah SMK Negeri 1 Mandau. Lokasi, Jalan Pipa Air Bersih, Duri, Mandau, Balai Makam, Kabupaten Bengkalis. Waktu penelitian pada tanggal 10 Maret hingga 14 Juni 2021. Desain penelitian. Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat membayangkan realita yang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku. Menurut Kell dan Miller dalam Moleong, yang dimaksud dengan peneliti kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Metode pengumpulan data. Pertama, wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau informan terkait topik peneliti secara langsung. Kedua, observasi. Observasi adalah teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan dan penginderaan. Ketiga, focus group discussion. Focus group discussion atau FGD adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang selanjutnya peneliti mengadakan diskusi bersama beberapa responden mengenai topik penelitian untuk mengetahui pandangan atau pemahaman mereka. Keempat, dokumentasi. Terakhir adalah studi dokumen. Sesuatu dengan namanya studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data adalah salah satu komponen penting dalam proses data analisis. Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis di mana data dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Metode ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif analisis adalah metode analisis data, merupakan metode yang menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi. Selanjutnya, dari keseluruhan data tersebut dilakukan proses pengklasifikasian berdasarkan kebutuhan dengan proses pengkodingan. Tahap terakhir pada metode ini adalah interpretasi data. Proses interpretasi data sebenarnya dilakukan secara bersamaan selama coding. Upaya interpretasi data dilakukan bersamaan dalam mengklasifikasi data. Langkah interpretasi untuk menganalisa data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Quantitative analysis adalah metode analisis data kuantitatif adalah metode yang bergantung pada kemampuan untuk menghitung data secara akurat. Selain itu, metode ini juga memerlukan kemampuan untuk menginterpretasikan data yang kompleks. Beberapa contoh metode analisis kuantitatif seperti analisis deskriptif, regresi, dan faktor. Metode ini adalah metode analisis data kuantitatif mempunyai berbagai macam jenis analisis seperti technical, korelasional, regresi, komparasi, deskriptif, dan sejenisnya. Itulah yang dapat saya presentasikan dari proposal skripsi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.